Dan di situ dia kayak, oh my god, ini asli. Dia baru sadar, di poin itu mereka semua ini sedang dalam bahaya. Pembajakan pesawat pertama dan satu-satunya dalam sejarah penerbangan Indonesia. Hai sob, gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terutama buat kalian yang suka cerita-cerita mengerikan, cerita-cerita serem, dan juga sejarah. Hari ini kita akan membahas satu kejadian yang super mengerikan yang dikenal dengan Operasi Pembebasan Woylah. Coba jujur, berapa dari kalian nih yang nggak pernah tahu bahwa ada kasus pembajakan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia? Para pembajaknya itu orang Indonesia, yang dibajak orang Indonesia, kapten pesawat dan semua krunya pun orang Indonesia. Gue kasih peringatan, kasus ini lumayan bikin deg-degan. Jadi nggak usah berlama-lama, mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya yang memberikan contextual war yang bahkan dia ini bawa diri kalian ke tahun 1981, tepatnya pada Sabtu tanggal 28 Maret tahun 1981. Pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woylah Flight 206 tujuan Medan berangkat dari Jakarta dan melakukan transit di Palembang. Nah, pilotnya adalah Kapten Herman Rante. Penerbangan dari Jakarta ke Palembang itu smooth banget, berjalan dengan sangat baik, nggak ada hambatan, dan para penumpangnya itu cuma harus melakukan transit sebentar saja. Nah, pas mereka transit di Bandara Talang Betutu yang pada saat itu cukup ramai. Jadi nggak kayak sekarang ini. Pengamanan pada zaman itu nggak seketat sekarang. Orang-orang itu masih bisa masuk dan keluar bandara karena belum ada pagar pengaman. Di antara semua orang itu, ada seorang laki-laki bernama Cipto Harsono, yang merupakan salah satu penumpang yang ketemu dengan dua orang lainnya, Anwar dan Budianto. Tiga-tiganya adalah penumpang dari pesawat Woylah yang akan pergi ke Medan. Nah, pas mereka udah balik nih, masuk pesawat, Anwar itu cerita sama dua orang lainnya, kayak, gue tuh gelisah. Soalnya dari tadi tuh ada dua orang yang gerak-geriknya tuh mencurigakan. Satu di antara mereka tuh tadi bawa tas coklat. Nah, emang Anwar pun udah sempet nih sob, ada niatan untuk laporin orang ini ke petugas bandara. Tapi emang karena transitnya pendek dan dia buru-buru untuk naik pesawat, dia tuh nggak sempet untuk melaporkan si laki-laki ini yang mencurigakan itu. Ditanya dong sama Cipto dan Budianto, oh, yang mana sih yang mencurigakan? Anwar pun bilang, itu tuh yang duduk di depan situ loh. Budianto pun bangun sob dari kursi. Terus dia ngambil kopi sekaligus menawarkan orang yang dibilang mencurigakan tadi sama Anwar. Pak, mau gak kopi? Gitu. Tawaran Budianto ini ditolak. Budianto balik kursinya, terus dia bilang nih sama Anwar sama Cipto, iya sih, orangnya kayak sedikit tertutup dan kayaknya rada nervous gitu. Lagi gugup, nggak tahu kenapa. Meski Budianto sudah sempet kontak sama orang ini, ya mereka berdua sebenarnya, Budianto sama Cipto itu biasa-biasa saja. Tapi Anwar tuh masih tetap gelisah. Jam 9 pagi, akhirnya pesawat Woylah itu berangkat menuju Medan. Nggak lama nih, pramugari itu mulai membagikan makanan. Jadi setelah lepas landas, setelah mereka take off, dan pramugari udah bagi-bagi makanan, tiba-tiba ada dua orang berdiri dari kursi mereka. Salah satu dari mereka langsung menuju ke kokpit dan menodongkan senjata. Yang satu lainnya berdiri saja di lorong pesawat di antara kursi-kursi. Dan tiba-tiba dia bilang, jangan bergerak. Siapapun yang bergerak akan saya tembak. Para penumpang itu langsung ketakutan. Tapi Cipto saat itu masih belum yakin sob. Dia masih ada di fase bingung gitu. Terus dia pun melontarkan. Dia bilang, ini cuma bercanda kan? Dan si laki-laki itu yang berdiri bawa senjata itu langsung menodongkan senjata ke arah Cipto. Tapi Cipto masih aja tetap bingung kayak, Di saat waktu yang sama, dia lagi ditodong nih sob. Dia tiba-tiba ngelihat orang yang menodong dia itu juga bawa granat. Dan di situ dia kayak, oh my god, ini asli. Dia baru sadar, di poin itu mereka semua ini sedang dalam bahaya. Jam 10:10, ruang kokpit dan seluruh pesawat itu sudah dipenuhi, dibajak sama 5 orang yang semuanya memegang senjata api. Dengan menodongkan senjata ke arah pilot, mereka menyuruh Kapten Herman untuk terbang ke Kolombia atau Sri Lanka. Maaf nih, ini buset banget gitu. Ini kejadian beneran yang serem tapi kayak, pakai pesawat lintas kota dalam negeri gitu. Seperti yang kalian pikirkan, Kapten Herman pada saat itu bilang, tidak bisa. Karena bahan bakar pesawat tidak cukup. Begitu para pembajak kayak, oh iya, benar juga ya.
Udah deh Kapten Herman, kita ke Malaysia aja. Kita ke Malaysia untuk isi bahan bakar. Pokoknya sejauh mungkin dari Indonesia. Akhirnya sejauh mungkin dari Indonesia sampailah mereka di Malaysia. Pesawat itu isi bahan bakar, para pembajak lapar, mereka minta makan dan juga peta penerbangan. Pas mereka di Malaysia ini, mereka juga melepaskan seorang wanita parubaya, Hulda Panjaitan, berusia 76 tahun. Yang alasannya dilepas adalah karena tidak berhenti menangis. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya kan, kenapa mereka bisa transit gitu di Malaysia? Melakukan hal ini tanpa disergap, bahkan pesawatnya diisikan bensin gitu. Selain bahwa situasi ini sebenarnya genting banget gitu, jadi kayak kalau misalkan mereka tidak dituruti, mereka bisa saja melakukan sesuatu yang fatal untuk semua orang yang ada di dalam pesawat itu. Jadi pemerintah tuh benar-benar harus hati-hati banget mengambil langkah. Ditambah lagi pemerintah Malaysia pada saat itu nggak mau ikut campur. Mereka kayak, that's not my problem. Bukan pembajakan saya, bukan pesawat saya, bukan orang-orang saya. Isin aja bensinnya biar mereka cepat pergi gitu. Dan akhirnya dengan izin pemerintah Thailand, mereka pergi dari Malaysia ke Thailand. Pada 16.05, Woyla terbang nih ke Bangkok, Thailand. Dan baru sesampainya di Bangkok, para pembajak ini akhirnya ngomong sebenarnya apa keinginan mereka. Mereka menamakan diri mereka sebagai Komando Jihad. Mereka tuh meminta bahwa teman-teman mereka harus dibebaskan. Teman yang dimaksud sama mereka adalah 20 tahanan dalam serangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cikendo, Bandung yang terjadi pada 11 Maret 1981, 17 hari sebelum pembajakan ini terjadi. Menurut harian Kompas, 31 Maret 1981, permintaan pembebasan mereka itu juga lama-lama kayak ngelunjak gitu. Mengingat dari 20 orang pertamanya, tiba-tiba jadi 80, sampai ke 84. Mereka meminta dibebaskan. Dan mereka juga minta uang sekitar 1,5 juta US dollars dan disiapkan pesawat dengan jalur khusus dan pilot mengerti banyak jalur internasional. Dan mereka memberikan batas waktu sampai 29 Maret jam setengah 10 malam. Dan kalau tidak dipenuhi, para pembajak ini bilang bahwa mereka akan meledakkan diri mereka di dalam pesawat bersama semua penumpang yang ada. Nah, bayangin segenting apa situasi ini. Karena kalau misalkan dalam kasus pembajakan lain, biasanya kan pembajaknya kayak mau turun, akhirnya mereka menghilang, atau gimana melanjutkan hidup dengan uang tebusan gitu. Tapi ini tuh sudah siap mati jatuhnya, kayak wah nggak takut gitu. Kalau kalian mencoba mendekat, kalian mencoba menyergap kami, ya udah, kami akhiri aja semua orang yang ada di sini. Nah, tapi kan ada waktu tenggang tuh, ya kan? Kayak waktu dimana mereka menunggu permintaan-permintaan mereka untuk diberikan kepada mereka gitu. Dan apa yang mereka lakukan di dalam pesawat, pasti kalian juga penasaran. Selama di dalam pesawat, pembajak ini ceramah, sob. Ceramahnya juga bukan ceramah yang baik gitu. Ceramahnya juga menyimpang, nggak bener, nggak enak didengar, menjelek-jelekan pemerintah, nggak takut sama siapapun. Padahal dia lagi minta uang sama pemerintah gitu ya. Aneh. Mereka juga cerita, mereka pernah menyerbu ABRI di sarang mereka. Perjuangan mereka segala macem lah, storytelling lah intinya. Dan orang-orang yang disekap di sana, sob, para sandera itu juga udah nggak boleh komentar sama sekali. Mereka harus fokus memperhatikan. Kalau nggak fokus nih, mungkin ada yang ngantuk gitu, akan ditampar, dipukul, pokoknya harus ngeliatin mereka lagi ceramah gitu. Nah, kan namanya bensinnya, lama-lama tuh habis. Saat bahan bakar dari pesawat ini mulai menipis, mau nggak mau, kayak mobil gitu, mesin pesawat harus dimatikan. Dan otomatis AC di dalam juga ikut mati. Wah parah, udah nggak kebayang dalam situ sob. Kondisinya udah kayak terkurung oven, udah cuacanya terik, nggak pakai AC pula. Banyak penumpang itu mulai lemes karena kekurangan oksigen. Semakin sore penjagaan itu semakin ketat, dan juga keadaan di dalam pesawat itu semakin chaos. Kayak kalian bergerak dikit nih, akan langsung dibentak. Penumpang-penumpang juga hanya diberikan makan selapis roti tawar dan air putih. Pintu toilet tidak boleh ditutup, dan penumpang dipaksa untuk membersihkan toilet bergantian. Pembajak menyita semua dompet sama barang-barang berharga. Memeriksa identitas semua penumpang, antisipasi kalau misalkan ada aja nih, misalkan tentara gitu di antara mereka. Meskipun keadaannya itu semakin mencekam, ada 2 orang penumpang asing ini berhasil kabur sob, keluar dari pesawat. Jadi pas semua pembajak itu lagi ada di bagian depan pesawat, Robert Wainwright asal Inggris itu berhasil kabur lewat pintu darurat tanpa ketahuan. Seorang penumpang warga negara Inggris, Robert Wainwright, 27 tahun, memanfaatkan untuk melarikan diri dengan meloncat melalui pintu darurat. Dia selamat. Tapi gara-gara Robert Wainwright ini berhasil kabur, akhirnya semua penumpang itu nggak boleh dekat sama pintu darurat. Nah, pas para pembajak itu lagi fokus ngawasin pengisian bahan bakar sama oli, Carl Schneider, penumpang asal Amerika Serikat, pergi lari ke pintu darurat, kabur juga.
Tapi sayangnya pas dia loncat dari pesawat itu, bahunya itu sempat ketembak 2 kali. Carl Schneider mencoba lari dengan menerobos pintu samping. Schneider tertembak dan tersungkur ke landasan bandara. Setelah kejadian itu, penjagaan jadi tambah ketat lagi nih. Para sandera itu nggak dikasih makan dalam keadaan panas, kelaparan, dan mereka cuma bisa berharap mereka akan diselamatkan. Setelah itu, semua pembajak jadi marah. Mereka marah besar karena itu. Penumpang dikumpulkan semua, nggak boleh berpencar, taruh di depan semua. Jadi sob, ketika pesawat itu terbang di awal, nggak lama setelah para pembajak itu mulai menodong Kapten Herman itu sempat mengirimkan signal di udara yang diterima oleh pilot Garuda lainnya, Kapten Asapari di atas udara. Kapten Asapari itu menerima pesan gawat yang berkata, Being hijacked, sedang dibajak. Langsung setelah mendengar pesan itu, Kapten Asapari itu menghubungi menara pengawas Bandara Kemayoran. Dan sesampainya dia di Kemayoran, dia langsung menghubungi kantornya Garuda dan bilang bahwa ada pesawat yang lagi dibajak. Dari situlah pesawat yang dibajak itu mulai dilacak jejaknya. Nah, karena ini terjadi lumayan awal ya, mereka itu belum tahu siapa sebenarnya yang membajak. Yang jelas semua pembajaknya itu berbahasa Indonesia. Langsung setelah mendapat kabar pesawat DC-9 Woyla itu dibajak, para pejabat pemerintah dan militer di Jakarta membuat strategi pembebasan. Nah, pada saat itu di tahun 1981 nih, sebenarnya pasukan TNI itu nggak punya pengalaman dalam peristiwa pembajakan pesawat. Karena emang ini terjadi pertama kalinya nih di Indonesia. Satuan Kopsanda pada saat itu, kalau sekarang namanya Kopassus, diutus untuk mempelajari sekaligus membebaskan para tawanan. Setelah mereka berlatih di Bandara Kemayoran, Minggu malam, tanggal 29 Maret, dikomandoi oleh Jenderal Benny Murdani, pemimpin pasukan Letkol Sintong Panjaitan, dan 30 pasukan Kopassus berangkat semua ke Thailand. Dan sebagai penyamaran, mereka tuh datangnya pakai baju-baju biasa, bukan baju tugas mereka gitu. Senin 30 Maret jam 00.30, jadi kayak malam dari minggu itu, pesawat BC-10 tim Kopassus itu sampai di Bandara Bangkok dan diparkir agak jauh nih dari pesawat Woyla yang lagi dibajak saat itu. Operasi pembebasan ini belum dilakukan karena emang pihak Indonesia masih terus meminta izin dan berkoordinasi sama pihak Thailand. Nah, supaya tidak ketahuan oleh hijackers itu, dia di stop, diberhenti itu jauh di ujung landasan, digelapkan itu, dan sebelum ada green light final dari pemerintah Thailand, mereka tidak boleh turun. Pasukan kembali berlatih, mereka menggunakan model pesawat yang persis sama pesawat yang sedang dibajak. Tim CIA pada saat itu di Thailand, itu juga menawarkan kalau misalkan mereka mau dipinjamkan jaket anti peluru. Tapi tim Kopassus Indonesia itu sudah bawa semua perlengkapan mereka dari Jakarta. Dan izin ini kayaknya lama banget ya sob, karena dibutuhkan 1 hari penuh gitu. Baru di jam 20.30, tanggal 31 Maret 1981, anggota Kopassus itu mulai mendekati pesawat diam-diam. Jam 2.43, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak di pinggir landasan supaya nggak ada pembajak yang lolos. Tim semuanya dibagi menjadi 3. Merah, biru, dan tim hijau. Tim merah sama biru mulai memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Tim hijau itu akan masuk lewat pintu belakang. Semua tim hanya akan masuk ketika ada kode. Kode masuk pun diberikan, tim hijau lebih dulu masuk, dan pas mereka masuk, mereka berpapasan sama seorang penembak yang berjaga di pintu belakang. Pembajak itu menembak, dar, mengenai bagian bawah perut dari Ahmad Kiran, salah satu anggota dari tim hijau. Tapi pembajak itu langsung ditembak balik dan meninggal di tempat. Tim biru sama merah langsung masuk, menembak 2 pembajak lainnya, dar. Dan sekarang sudah ada 3 pembajak yang jatuh. Dirasa cukup aman, para penumpang pun kemudian disuruh perlahan keluar. Dan tiba-tiba seorang pembajak keluar dan melempar sebuah granat. Granat jatuh, tidak meledak. Karena ternyata pinnya tidak tarik secara sempurna gitu. Mungkin kurang briefing nih orang. Dan lanjut lihat-lihatan tuh. Sempet lihat-lihatan pastikan. Dia ngelempar, kok nggak meledak. Kopassus lihat dia lihat Kopassus gitu. Terus langsung, dar. Sebelum orang ini bisa bertindak apapun, kayak masih processing gitu. Granatnya kok nggak meledak gitu. Dan pembajak keempat pun jatuh, sisa 1, dan yang ini mencoba melarikan diri. Dan dia dilumpuhkan di luar pesawat. Tepat pukul 2.45 waktu setempat, pasukan khusus anti teror bergerak.
dari crisis center menuju pesawat dengan mobil kombi. Mobil mendekat dari arah belakang pesawat. Mereka berjalan dalam formasi barisan dengan sangat tenang namun penuh waspada sambil membawa 3 tangga. Sementara pasukan pemerintah Thailand berjaga mengelilingi pesawat. Dalam satu hitungan, pasukan secara serentak masuk melalui pintu darurat, pintu depan, dan pintu ekor. Suara tembakan beberapa detik terdengar. Pokoknya sacet-sacet banget itu operasi pembebasan ini. Dan berhasil dalam waktu 2 menit 49 detik. Gila. Keren banget ya kan? Kebayang nggak? 2 menit 49 detik. Salah seorang anggota Kopassus menjadi korban. Dan yang sangat disayangkan dan sangat menyayat hati adalah pilot Kapten Herman Ranté juga ternyata tertembak oleh sang pembajak. Kedua korban coba untuk dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya anggota Kopassus Ahmad Kirah meninggal di hari itu, di usia 31 tahun. Sementara Kapten Herman Ranté meninggal pada 5 April, 6 hari setelah pembajakan di usia 38 tahun. Jadi diketahui akhirnya pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla Flight 206 ini berjumlah 5 orang dan semuanya tertembak mati. Mereka dipimpin oleh Mahrizal dan beranggotakan Zulfikar, Abu Sofyan alias Sofyan Effendi, Abdullah Mulyono, dan juga Wendy. Jadi diketahui bahwa mereka ini adalah anggota-anggota dari sebuah grup ekstremis yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain. Pemimpin ini pernah belajar agama katanya di Arab Saudi. Kemudian ketemu nih sama si Mahrizal ini. Dan laporan kepada DPR tanggal 13 Mei tahun 1981, Kopkamtib menjelaskan bahwa tujuan mereka ini mendirikan negara berbasis agama dengan rencana menggulingkan pemerintahan Soeharto. Dalam laporan itu, Kopkamtib juga menuding bahwa masanya si Imron ini. Jadi orang-orangnya Imron ini tuh dibalik beberapa aksi teror dan kerusuhan sepanjang tahun 1980 sampai 1981. Di antara aksi-aksi ini yang sempat diketahui adalah pembakaran bendera Uni Soviet di Bandung, percobaan pembakaran Hotel Hilton di Jakarta, hingga percobaan pembunuhan terhadap Dr. Samsudin pada Februari 1981. Nah, aksi timnya Imron yang paling menyita perhatian publik itu terjadi pada 11 Maret 1981, sekitar 2 minggu sebelum pembajakan pesawat Woyla. Ketika tengah malam nih, jam 12.30 pagi, kantor polisi Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cicendo itu diserang oleh 14 orang. Serbuan ini menyebabkan 4 anggota polisi Cicendo yang bertugas pada saat itu kehilangan nyawa mereka. Dan senjata Glock 18C dicuri dari kantor polisi, dan itulah yang digunakan dalam pembajakan Woyla juga. Pada 7 April 1981, akhirnya Imron pun ditangkap. Di tahun yang sama, dia divonis hukuman mati dan eksekusinya dilakukan pada tahun 1983. Dua teman Imron lainnya yang terlibat di kasus Cicendo, si Salman Hafiz sama Maman Kusyadi, dieksekusi juga. Dan masing-masing di Februari 1985 dan September 1986. Dan setelah itu, baru grupnya Imron ini di-disband gitu. Kebayang gak sih, pada saat itu, pemerintah pasti udah ngamuk banget. Udah ngerepotin, ngebahayain warga Indonesia,
dan juga malu-maluin di kancah internasional. Operasi Woyla yang dilakukan sama pasukan Kopasanda ini juga menjadi awal dibentuknya unit anti-teror atau Satuan 81 Kopassus. Itulah operasi pembebasan Woyla yang sejujurnya sob, gue bacanya juga sangat deg-degan banget gitu. Apakah kalian juga sama? Gua pas dengar ceritanya, kayak walaupun ini sebenarnya udah terjadi lama banget ya, cuma ini sejarah Indonesia, salah satu event atau salah satu kejadian tragedi yang perlu kita ketahui. Walaupun banyak banget pasti dari kita yang nggak pernah dengar sebelumnya tentang operasi Woyla ini. Apakah kalian pernah dengar tentang kasusnya? Coba komen di bawah, apakah ada banyak detail-detail yang mungkin terlewat atau yang mesti kalian sampaikan. Share video ini biar diskusi di bawah tambah seru. Dan jangan lupa di subscribe karena gua sudah nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di video-video selanjutnya. Gua Armando, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.